Hai kawan, jumpa lagi dengan channel Programming RPL Start Your Coding Here. Pada kali ini kita akan belajar yaitu pemrograman PHP. Seri ini adalah seri yang pertama, yaitu intro dan instalasi PHP. Apa yang harus diketahui dan dasar pemrograman penunjang pemrograman PHP itu apa? Nah, kita bisa lihat di sini, yaitu dasar pemrogramannya adalah HTML, kemudian CSS, kemudian JavaScript. Nah, kalian sudah dapat dasarnya, yaitu HTML, kemudian CSS, dan JavaScript. Nah, kita ulas sebentar sedikit. Untuk HTML, yaitu Hypertext Markup Language, adalah bahasa markup standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di peramban internet. Ini dapat dibantu oleh teknologi seperti Cascading Style Sheet, CSS, dan bahasa scripting seperti JavaScript dan VBScript. Kemudian untuk CSS, Cascading Style Sheet merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. CSS bukan merupakan bahasa pemrograman. Kemudian JavaScript atau JS adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan dinamis. JavaScript populer di internet dan dapat bekerja di sebagian besar penjelajah web browser seperti Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Netscape, dan Opera. Kode JavaScript dapat disisipkan dalam halaman web menggunakan tag script. Nah, apa itu PHP? Yang pertama adalah PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor. Kemudian yang kedua, PHP adalah bahasa scripting open source yang banyak digunakan. Yang ketiga, script PHP dieksekusi di server. Yang keempat, PHP gratis untuk diunduh dan digunakan. Apa itu file PHP? Yang pertama, file PHP dapat berisi teks, HTML, CSS, JavaScript, dan kode PHP. Yang kedua, kode PHP dieksekusi di server dan hasilnya dikembalikan ke browser sebagai HTML biasa. Yang ketiga, file PHP memiliki ekstensi .php. Apa sih yang dapat dilakukan PHP? Yang pertama, PHP dapat menghasilkan konten halaman dinamis. Yang kedua, PHP dapat membuat, membuka, membaca, menulis, menghapus, dan menutup file di server. Yang ketiga, PHP dapat mengumpulkan data formulir. Yang keempat, PHP dapat menambah, menghapus, mengubah data di database Anda. Yang kelima, PHP dapat mengirim dan menerima cookie, mengontrol akses pengguna, menginskripsi data. Mengapa PHP? 1. PHP berjalan di berbagai platform, Windows, Linux, Unix, Mac OS X, dan lain-lain. Yang kedua, PHP kompatibel dengan hampir semua server yang digunakan saat ini, antara lain Apache, IIS, dan lain-lain. Yang ketiga, PHP mendukung berbagai database. Yang keempat, PHP gratis, yaitu dengan mengunduh sumber resmi PHP di www.php.net. Yang kelima, PHP mudah dipelajari dan berjalan secara efisien di sisi server. Nah, pada saat ini PHP sudah mencapai versi yang ke-8 dalam situsnya di php.net. Kalian bisa lihat di sana, di browsing, di internet, bisa dilihat, bisa diketikkan php.net, kemudian akan muncul versi-versi untuk PHP sekarang. Nah, software yang dibutuhkan PHP untuk bisa menjalankan programnya, kita pakai Exam ya, walaupun ada beberapa software-software yang lainnya. Nanti kita jelaskan bagaimana cara menggunakan dan menginstalasi Exam. Nah, yuk kita install software yang kita butuhkan di PHP. Silakan buka web browser Anda, kemudian diketikkan di atas Exam, kemudian di enter,
Nah, akan muncul tampilan untuk menuju ke webnya apacefriends.org, kemudian pilih menu download. Nah, di situ sudah ada versi PHP 7.3.29 ya. Kemudian yang bawahnya juga ada sampai kita pilih nanti yang PHP 8. Nah, otomatis nanti yang kita download yang 64 bit karena kita menyesuaikan yang ada di dalam komputer kita. Kita klik download. Nah, nanti akan muncul di bawahnya hasil downloadan kita. Nah, kita cari hasil downloadan file kita, yaitu exam Windows, kemudian klik 2 kali untuk menjalankan instalan. Kita tunggu sampai muncul bitnami-nya. Nah, sudah muncul. Kemudian kita oke. Ya, kita next. Nah, kemudian next lagi. Nah, di sini select foldernya kita bisa taruh di C atau di D, silakan sesuai dengan komputer Anda. Nah, ini kita masuk di dalam foldernya. Kita kasih tulisan exam ya, folder exam ya, untuk instalasinya. Nah, sudah jadi. Kemudian language English, kita next, ready to install. Kita close. Nah, sudah melakukan proses instalasi untuk examnya. Kita tunggu sampai selesai.
Nah, completing the exam setup wizard, kita klik tombolnya. Oke, nah nanti akan muncul kontrol panel di bagian kanan, kemudian akan muncul tampilan software exam seperti ini. Nah, ini berarti instalasi yang kita lakukan sudah berhasil kita jalankan.